Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga keadaan baik walaupun dalam keadaan berpuasa. Sekarang waktunya mapel akidah akhlak. Tetapi sebelum pelajaran ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Dalam pertemuan kali ini, Pak Suki sekarang akan menerangkan bab 3, yaitu menghindari akhlak tercela. Menghindari akhlak tercela diantaranya hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Dalam kali ini akan membahas tentang hasad, dendam, ghibah saja. Sedangkan fitnah dan namimah minggu depan. Sekarang yang pertama hasad. Apa itu hasad? Hasad adalah iri hati, dengki. Sedangkan menurut istilah yaitu merasa tidak suka dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Contoh, seumpama tetangga Pak Suki kuat atau bisa kuat lah, bahasa kuat membeli sepeda motor baru seperti halnya NMAX, sedangkan Pak Suki tidak kuat untuk membeli NMAX. Karena Pak Suki mempunyai sifat dengki, akhirnya tidak suka terhadap tetangga yang suka itu seperti itu tidak baik. Maka dari itu Islam mengajarkan jauhi hasad. Kenapa tujuannya? Biar tidak iri hati, tidak sakit hati. Kalau orang sudah sakit hati tidak enak. Sabung bener orang kepis salah aben tibi beras bener. Selanjutnya dampak negatif hasad. Yang pertama, merusak pahala amal baik. Walaupun banyak amalnya tapi selalu dengki, hasad, amal baiknya itu rusak. Tidak ada ketentraman dalam hati, tercela dalam pandangan Allah dan manusia. Hati selalu dikuasai oleh emosi. Hasad yang dilakukan akan menimbulkan kekecewaan dan persaudaraan. Itu dampak negatif hasad. Selanjutnya, upaya menghindari hasad. Menyadari tentang sifat hasad, itu yang pertama. Yang kedua, menyadari bahwa keberuntungan orang lain tidak sama, sesuai dengan takaran masing-masing. Allah memberi kita rezeki 10.000, orang lain belum tentu 10.000, bisa jadi 100.000. Allah memberi kita 100.000, belum tentu orang lain 100.000, bisa di bawah 100.000, bahkan bisa di atas 100.000. Itu. Yang ketiga, mensyukuri atas nikmat Allah. Sekecil apapun nikmat Allah, kita harus pandai-pandai bersyukur. Alhamdulillah. Pokoknya selalu bersyukur, jangan lupa terhadap rasa syukur, jangan. Dan selanjutnya, menyadari bahwa diri kita kalau dibenci orang lain juga tidak merasa senang. Kita merasa hasad, dengki kepada orang lain. Kalau misalkan kita dibenci orang lain, kita akan merasakan hal seperti itu juga. Makanya jangan coba-coba dengki kepada orang lain. Mentak terus dengki lagi ya. Yang ke B yaitu sifat dendam. Dendam yaitu keinginan keras yang terkandung dalam hati untuk membalas kejahatan dari orang lain. Dendam ini penyakit hati. Memang di dalam manusia itu sudah ada benih-benih diantaranya hasad, dendam dan sebagainya. Itu memang sudah ada. Pak Sugi pun ada di dalam hati sifat dendam. Tergantung orangnya. Apakah sifat dendam ini mau dipupuk, mak lejon rajok dendam, apakah mau dibasmi agar sifat dendam tersebut tidak muncul di dalam diri kita? Tergantung kita dan kalian semua.
Ya, selanjutnya akibat buruk dendam. Akibat buruk dendam yang pertama, menjadikan masalah berlarut-larut. Oh, kok mendi salah ke orang lain, saya bisa sampai tahun toro tetap dendam. Nah, itu tak lemare-mare. Makanya jauhi sifat dendam. Menghilangkan ketenangan jiwa. Biasanya jiwanya enak, makan nyaman, tidur nyaman karena dendam ke orang. Kok mie kening seleb dan sebagainya, itu akan mengurangi ketentraman jiwanya, ketenangan jiwanya. Yang ketiga, merusak tali persaudaraan. Orang yang diliputi rasa dendam akan persaudaraannya itu akan berkurang, antar ke Malau karena dendam sama tetangga yang semalau. Akhirnya apa? Tak ada ntar ke Malau, ntar ke mana aja, tetangga ke mana aja, karena mempunyai sifat dendam. Tak ada. Akhirnya apa? Gila neng mana. Kalau sudah diam di rumah, ya mukuk pas pada ngalengan kabar ke tenor, tak nemu engok. Sudah, selanjutnya menimbulkan perselisihan dan permusuhan. Karena tidak dendaman, biar tidak menimbulkan perselisihan. Yang terakhir itu mendapatkan murka Allah. Kenapa? Dendam itu kan seumpama saya mukul ulung, mentok ulung pakai kayu, katok. Ulung itu dendam. Dendam itu awas bendekian, patok kaki ya pakai kayu. Nah, itu dendam. Ya. Kalau masih pakai kayu seukuran gagang kayu, seukuran gagang sapu, itu masih mendingan. Tapi kalau dibalas sama ulung mas kayu pentongannya Pak Hansip, Pak Satpam, kan bisa bindul cetaknya. Nah, itu tidak boleh, tidak boleh. Walaupun sama cara balas dendamnya tidak boleh. Yang namanya dendam tidak boleh. Perilaku menghindari dendam selanjutnya yaitu melatih diri bersabar. Yang kedua, menyadari bahwa semua manusia berpeluang untuk berbuat jahat, dan gula-gula semua manusia itu punya benih baik dan benih buruk. Ini menyadari bahwa semua manusia berpeluang untuk berbuat jahat. Tergantung kalian. Kalau sifat jahatnya dikeluarkan terus, maka kalian akan menjadi orang yang buruk. Kalau kalian sifat dendam, sifat iri hati, dengki dan sebagainya itu dipadamkan, tidak dimunculkan, maka kalian akan memunculkan sifat-sifat yang baik. Yang ketiga, berusaha memaafkan. Ya, walaupun ini sulit, tapi ya namanya berusaha. Saya pribadi kadang sulit untuk memaafkan seseorang, tapi apalah daya. Islam itu mengajarkan bahwasanya kita itu selalu memaafkan. Sudah, memaafkan aja. Selanjutnya, tidak mudah menerima hasutan orang lain. Makanya kadang di kelas 8 ini karena masih jiwanya muda, darahnya berapi-api, semangatnya berapi-api, kena hasutan sedikit saja sudah naik pitam, desa kita dendam. Jangan diikuti kayak gitu. Kalau seumpama ada teman kalian yang menyampaikan berita negatif yang menghasut kalian harus lihat dulu kebenarannya, apakah itu benar-benar untuk menghasut kalian atau cuma sekedar gosip saja. Walaupun itu benar, sudah dosa diladen gitu. Mendingan ngalah daripada wat bagawat
selanjutnya yaitu ghibah. Ghibah yaitu menyebutkan kejelekan yang dimiliki orang lain di belakang orang tersebut, seperti menyebarkan aib dan lain sebagainya. Sebab ghibah. Yang pertama, hasad, adanya hasad. Yang kedua, balas dendam. Yang ketiga, menjilat dan mencari muka. Yang keempat, sombong dan meremehkan orang lain. Itu. Sekarang bahasa ghibah. Bahaya ghibah. Bahayanya itu menjadikan pelakunya terbuka aibnya. Biasanya aib atau tok karena berdengar gini kah? Ghibah, ini ghibah. Oning orang. Seperti halnya Hilman. Hilman kamu nongkon buwi nak ketok lo akan kentokan ulum bawa boleh ulu akan itu apa pas saya aventa sabung ulu dan ilma itu jadi riba itu aventa ng ibudi ini termasuk kezaliman juga. Mereka terkena azab di hari kiamat pasti ini ya. Terus menimbulkan permusuhan di masyarakat. Supaya mencegah riba, pertama mempelajari seluk-beluk riba, merenungkan kekurangan yang ada pada diri sendiri jika membicarakan kejelekan orang lain. Yang ketiga, membuat orang merasa sakit karena riba yang dilakukannya. Rajin membaca Quran. Sebelum pembelajaran ini saya tutup, kalian saya kasih tugas. Di antaranya ini, bahaya hasad dan dendam, bahaya riba. Cari dan temukan kisah seputar hasad dan dendam, simulasikan di depan kelas kalian. Ini tidak usah disimulasikan. Yang penting kalian itu sekarang ini kalian temukan kisah-kisah seputar hasad, dendam, dan riba. Nanti ditulis di kertas kosong, dikirim japri kepada Pak Suki. Setelah pertemuan tatap muka, nanti tugasnya akan saya minta. Mungkin cukup itu saja materi pembelajaran kali ini. Selebihnya kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.